Aduh, ini bukan itu background nanti sama kita yang kemarin lagi. Sudah semua belum? Aku nggak tahu lagi. Selamat siang, Bu Rosida. Aduh, udah kesebut lagi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya izin Bu tutup Novia. kamera ya Bapak. Iya Ibu. Iya, sinyalnya takut. Terima kasih. Iya. Backgroundnya mana Mas? Sambil yang lainnya ya Bapak Ibu. Selamat bergabung Ibu Novia, Ibu Bapak Krisanta, Ibu Rosida, Ibu Ria dari Kodu ini Bapak siapa ini ya? Diambil dulu deh. Bapak Sudirman. Kita akan mulai nanti jam 14 ya Bapak Ibu, sambil nunggu rekan-rekan yang lainnya yang baru mau join. Selamat siang teman-teman semuanya. Pak, saya absen dulu nih. Ibu Novia, Ibu Rosida, selamat siang. Buka juga. Siang. Selamat siang Pak Dwi. Bapak Safril Tanjung, selamat siang Pak. Pak Irfan, selamat siang. Selamat siang. Pak Najamuddin, Selamat siang Mbak Pak. Ade. Selamat siang Mbak Ade. Pak Sudirman, Umar, selamat siang. Sambil menunggu teman-teman atau peserta yang lainnya, kira-kira nanti saya akan mulai sesi pada acara siang ini sekitar jam 1 ya. Kurang lebihnya akan berjalan selama 2 jam nanti ke depan. Baik, kalau begitu sambil menunggu yang masuk ya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Saya doakan ya, semoga kita semua selalu baik, hari-harinya menyenangkan. Amin. Mungkin kalau udah banyak atau sering ikut di virtual learning sesinya HR Wikipedia, nggak asing nih ketemu dengan wajah saya ya. Tapi kalau misalnya baru 1 kali di sesi ini, jadi teman-teman baru ketemu nih dengan saya. Biasanya beberapa pembicara mengikuti virtual-virtual yang lain gitu. Jadi biasanya kenal dengan saya. Namun untuk saat ini saya diberikan kesempatan menyapa rekan-rekan semua melalui layar virtual saja nih. Salam kenal Bapak-Bapak Ibu gitu kan. Kemudian telah hadir juga di tengah kita Bapak Dwi Saryanto SH MBA selaku keynote speaker pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung Pak. Juga selamat bergabung kepada seluruh peserta yang sudah hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Dengan sangat antusias kembali, saya Ade Destiani sebagai moderator akan memandu jalannya sesi virtual learning hari ini sampai dengan selesai nanti ya. Ya.
Baik, gimana Bapak Ibu sudah makan siang? Ya. Rupanya ini sudah makan siang atau belum makan siang nih ya? Kayaknya lelah banget nih siang-siang hari ini. Apa karena weekend kali ya efeknya istirahat ya? Baik, begini saja. Coba di awal saya mau rekan-rekan bisa on audio dan videonya ya, jika tidak keberatan ya. Ada sedikit games pembuka dari saya. Mainannya adalah memuji ya, memuji. Oke, boleh rekan-rekan bisa di on video atau on audio. Halo Bu Ria, apa kabar Bu? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Putus-putus, Mbak. Putus-putus Mbak Desti. Hilang sinyalnya Mbak Ade. Baik, terima kasih sudah on video dan audio. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Tapi mungkin nanti oke, yang sudah on video terima kasih saya ucapkan. Jadi begini, permainannya adalah memuji ya, memuji. Nah, jadi pertama-tama silakan rekan-rekan cari dan ambillah satu benda terdekat di sekitar Anda, tapi jangan ditunjukkan dulu ya, disembunyikan dulu. Oke? Jadi yang kedua, silakan nanti bentar. Setelah ada instruksi dari saya, silakan ditunjukkan bendanya ya. Oke. Baik, sudah dapat barangnya? Sudah, oke. Oke, tunggu sebentar. Oke, mohon maaf. Tadi saya sebentar. Baik, yang kedua. Oke, gimana? Boleh silakan ditunjukkan benda yang tadi. Baik, Bu Ria ada apa Bu? Surprise. Jadi nanti setelah ditunjukkan gitu ya, benda Anda masing-masing, silakan rekan-rekan amati dan perhatikan dengan baik, dengan sesama. Selanjutnya buatlah satu kalimat pujian terhadap benda yang teman-teman pegang nih. Boleh kalian lihat dulu dari fisiknya, dari fungsinya boleh dipuji, boleh dari segi estetikanya, pokoknya boleh dari segala sisi intinya. Ya, jadi Anda harus memuji benda yang Anda pegang. Oke, baik. Bisa ya? Suara saya masih terdengar? Jelas? Oke, terdengar. Oke, baik. Dimulai dari Ibu Ria. Boleh, silakan. Saya pegang mouse. Fungsinya ya untuk ngeklik di laptop atau komputer. Enak dipegangnya. Bermanfaat lah untuk saat ini gitu. Mantap. Oke, luar biasa Bu Ria. Applause untuk rekan kita Bu Ria siang ini. Sudah connect ya rupanya ya. Ya. Kemudian Ibu Rosida, Bu. Apa Bu? Boleh tunjukkan pada kita? Waduh, ungu nih. Apa tuh Bu? Ini jam tangan. Baik. Ya, dengan jam ini kita bisa tahu waktu gitu kan ya. Bisa mengontrol semua jadi kegiatan-kegiatan kita. Oke, betul. Hidup itu adalah waktu yang berputar ya, Bu ya.
Ya. Wahai jam tangan, kamu sangat berguna dan sangat bermanfaat begitu ya. Baik, oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung di games permainan kecil pada siang ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk ikut virtual learning pada Zoom ini. Yang pertama, diharapkan pada seluruh peserta mengikuti sesi dengan baik ya sampai dengan selesai nanti karena ini sifatnya online dan kami butuh kerjasama dari seluruh pihak peserta. Untuk itu kami mohon senantiasa memute audio, namun diharapkan untuk bisa on kamera ya video hingga nanti berlangsung. Apabila dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan dengan menyalakan audio, baru silahkan audio dinyalakan agar acara dapat berjalan dengan baik ya, dengan tertib, dan juga audio yang disampaikan pembicara dapat terdengar jelas dan baik oleh peserta yang lainnya. Yang kedua, jika rekan-rekan tidak ingin mengaktifkan video, mohon foto profil diganti foto Anda sendiri. Namun alangkah lebih baiknya video asli Anda terlihat ya, karena senyum dari teman-teman ini menggugah gitu kan, menggugah hari yang cerah ini menjadi lebih cerah gitu. Yang ketiga, mohon untuk tidak menyela atau bertanya saat pembicara sedang menyampaikan materi. Kemudian yang keempat, untuk peserta wajib berpakaian rapi, bebas, dan sopan ya. Juga diperbolehkan untuk makan dan minum, namun pada saat makan dan minum audionya mohon di-off-kan. Nah, virtual learning sesi kali ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan atau penguraian materi oleh pembicara kita. Sesi yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Kemudian sesi ketiga, closing. Penutup disertai closing statement, selanjutnya foto bersama online gitu kan. Nah, kemudian jika saat pemaparan materi rekan-rekan terlintas ada materi yang perlu ditanyakan ke pembicara, silakan boleh Anda menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu melalui chat room Zoom ini ya. Baik, rekan-rekan, mari kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, berdoa selesai. Ya, selanjutnya saya akan perkenalkan secara singkat narasumber kita nih, Bapak Dwi Saryanto, SH, MBA. Beliau ini adalah seorang founder DSA Advokat dan tentunya HR Consultant sejak 2014 sampai dengan sekarang ya. Beliau juga banyak berpengalaman di bidang HR ya tentunya. Beliau tidak nanggung-nanggung nih, beliau ini sebagai co-founder dan sebagai HR Director nih di PT Imara Internasional sejak 2010 sampai dengan sekarang ya Pak ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi HR Manager di BPR Mandiri Arta Abadi sejak 2009. Kemudian ada juga HR Manager di Hotel Sultan Raja sejak 2009. Dan HR Superintendent di PT Sinar Kalimantan Gemilang Mining di 2008. Kemudian di tahun 2000 sampai 2008 sebagai ER Section Head nih PT Polisindo Eka Perkasa. Dan mengawali karirnya ini di 1998 sampai tahun 2000 sebagai maintenance SSH ya PT Multikarsa Investama. Nah, beliau ini expert nih terkait desain, pengembangan organisasi, kemudian sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, bahkan expert juga di Industrial Relation ya. Terutama untuk topik kali ini, beliau ini sangat expert ya. Jadi untuk topik pada siang ini, implementasi PHK, pesangon, ganti rugi, dan kompensasi, kami rasa beliau ini cukup untuk memberikan kita ilmu pada siang hari ini dan bisa berdiskusi bersama. Baik, langsung saja mari kita sambut narasumber kita, Bapak Dwi Saryanto, SH MBA. Selamat siang, Pak.
Selamat siang Mbak Ade, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam Ya, kenal, baik. semoga sehat Kita selalu. applause sambut untuk pembicara kita Kenal. di siang hari ini. Luar biasa ya, senyumnya semangat nih, walaupun memang senyumnya masih foto profil ya. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah Mbak Ade sehat, semoga Bapak Ibu semua juga selalu dalam limpahan sehat ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pak, ini kita sudah berhadapan ya dengan ratusan orang ya, ribuan peserta mungkin yang sudah siap belajar di sesi ini. Kita akan kupas tuntas ya Pak terkait implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, bahkan mengenai secara teknisnya ya, mengenai pesangon gitu kan, pemberitahuan PHK dan lain-lain ya Pak ya. Betul Mbak, kita diskusi bareng nanti ya. Baik Pak, dengan berbagai pengalaman yang terpampang tadi nih Pak, tentunya menurut kami Bapak ini tepat untuk menyampaikan materi ini kepada kita semua. Jadi rekan-rekan semuanya, untuk itu mari kita siapkan diri sama-sama, upgrade diri untuk mengulik dan mengulas materinya. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Dwi untuk pemaparan presentasi kurang lebihnya 90 menit, dan bila masih tersisa waktu, silahkan bisa langsung tanya jawab gitu jika Bapak mengizinkan untuk sesi tanya jawab di dalam materi. Oke, baik teman-teman, silakan bersiap diri, kita upgrade ya, upskill, reskill ya. Selamat mendengarkan. Silakan Pak Dwi. Baik, Mbak Ade Destiaji, luar biasa ya moderator kita hari ini. Semangatnya membawa kita untuk bergelora untuk berdiskusi bareng, belajar bareng. Nah, ya. Kita sama-sama praktisi di ketenaga kerjaan, dan luar biasa Bapak Ibu yang hari ini meluangkan waktu, ini weekend dan jam-jam ngantuk begitu ya. Tapi berkenan untuk ya berdiskusi bareng dalam topik yang cukup seksi gitu ya, cukup seksi terkait dengan proses PHK dan ubo-rampenya. Kalau bahasa Jawanya ubo-rampenya, tetek bengeknya gitu ya. Nah, kalau dalam konteksnya ini ya hal-hal yang mengikutinya tentang proses PHK itu gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, para praktisi HR, praktisi tenaga kerjaan. Ada beberapa yang menjadi partner kita, ada beberapa yang kita juga sudah kenal, tapi banyak juga yang kita belum kenal. Alhamdulillah ini sudah ada 4 atau 5 atau 6 baris gitu ya, kalau di tampilan Zoom-nya. Artinya sudah lebih dari 25 peserta. Kalau yang minggu lalu terkait dengan kompensasi benefit, kita ada sekitar sampai 70-an ya. Hari ini ada sekitar 30-an. Mudah-mudahan efektif kita untuk diskusi. Baik, Bapak Ibu, topik kita ini seperti tadi kita sampaikan, seksi gitu ya, tentang PHK. Walaupun sudah menjadi aktivitas atau bahkan menjadi KPI kita keseharian ya. Mungkin juga di operasional kita kadang kita sehingga dengan itu. Tapi masih tetap selalu menarik, dan biasanya kalau ada topik ini di Jakarta masih selalu padat dengan pesertanya gitu ya. Baik di vendor-vendor yang di HR Wiki maupun yang lain. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru join, baru bergabung, seperti tadi Mbak Desti sampaikan gitu ya, salam kenal, saya Dwi Saryanto. Aktivitas keseharian saya membantu beberapa perusahaan untuk setup di strategik ya, dari pemetaan visi misi, kemudian ke KPI, kemudian ke job desk-nya, aktivitasnya, kemudian ke pengelolaannya, ke pengukuran kinerjanya, talent manajemennya gitu ya, kemudian juga di ranahnya hubungan industrial, baik dalam rangkap
persiapan perangkat hubungan industrial maupun kemudian penanganan kasus hubungan industrial. Masih ada beberapa yang saya tangani di perusahaan di Jakarta, baik penyusunan peraturan perusahaan, pendampingan PKB, atau juga kasus-kasus persisian hubungan industrial ya, yang sampai masih ada beberapa yang ada di PAI, ada yang di MA juga ya. Ini baru lagi juga masih ada yang proses mediasi, yang pekerjanya membawa pengacara, juga 7 pengacara gitu ya. Nah, itu diskusi. Nah, itu aktivitas keseharian saya. Jadi merupakan kebahagiaan juga kalau hari ini kita bisa sharing bareng, diskusi bareng dengan Bapak Ibu ini, para praktisi di tenaga kerjaan. Saya nggak bisa sapa satu persatu karena waktu kita terbatas gitu kan ya. Tapi mungkin di sesi lain kita juga bisa lebih intens lagi dalam konteks berkomunikasi. Di situ ada kontak saya, ada email saya, silakan kalau kita sama-sama untuk sharing terkait tenaga kerjaan. Nah, di sini ada Ibu Rosida, salam Ibu Rosida, semoga sehat. Ini yang cukup saya kenal gitu ya. Seniornya ada di daerah Bogor nih. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas. Dan untuk mengawali kita pembicaraan kita topik tentang PHK ini, gitu ya. Ya tidak bisa atau tidak mungkin gitu ya. Kita kemudian keluar dari ranah regulasinya, keluar dari ranah pakemnya, tatanannya, aturannya gitu ya. Nah, tatanan atau aturan PHK itu ada di mana sih? Ya, ada di mana sih? Nah, sebelum ada Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini, gitu ya, dulu tentang pemutusan hubungan kerja itu kan diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, gitu ya, tentang pemutusan hubungan kerja pada perusahaan swasta. Kemudian ada aturan pelaksanaannya, gitu ya, di tahun 2000 itu Kepmen 150 tahun 2000, gitu ya, yang notabene yang sangat dikenal para praktisi, gitu ya. Jadi patokan. Kalau bayar pesangon 1 PMTK gitu ya dulu ya. Kenapa begitu? Karena dulu untuk membayar pesangon itu pedomannya adalah peraturan Menteri Tenaga Kerja itu, Kepmen 150 tahun 2000 itu. Nah, itu sebelum pula undang-undang tentang PHK itu, sebelum proses adanya reformasi. Nah, sebenarnya sebelum pasca reformasi itu sudah ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dicoba dikompilasi ya. Ada Undang-Undang 25 tahun 97. Di mana mengatur ya kayak Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini ya, mengatur semua aspek gitu. Cuma di ranah ketenagakerjaan saja, khusus di ranah ketenagakerjaan. Kalau yang Cipta Kerja ini kan banyak aspek ya, ada investasi, ada perizinan dan lain-lain. Nah, Undang-Undang 25 97 sudah diketok, sudah disahkan, tapi belum diundangkan waktu itu. 97, karena kemudian keburu reformasi. Nah, ternyata tidak dilanjutkan, diberlakukan, malah dipecah masing-masing. Nah, yang kemudian menjadi pedoman kita, para praktisi HR, dalam konteks day-to-day operasionalnya, gitu ya, ada muncul Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, itu mengatur semua ranah dari mulai persiapan, ya, pengaturan organisasi, penempatan kerja, perlindungan, pengupahan, kemudian hubungan industrial, sampai Kemen PHK. Ada situ. Itu di operasional kita. Kemudian juga pasca reformasi itu juga dikeluarkan juga undang-undang tentang perlindungan atau jaminan sosial yang menggantikan Undang-Undang 392, ya, yaitu Undang-Undang 40 2004 tentang jaminan sosial nasional. Kemudian pelaksanaannya, sebagai pelaksananya muncul Undang-Undang 24 2011 tentang Badan Penyangga Jaminan Sosial. Nah, kembali ke sini, ini yang menjadi regulasi kita, yang menjadi pedoman day-to-day operasional kita, gitu ya, pedoman operasional kita keseharian, Undang-Undang Tenaga Kerjaan.
di mana undang-undang ketenagakerjaan itu ya diberlakukan pada saat diundangkannya gitu ya. Undangnya kapan? Tanggal 25 Maret 2003. Terdiri dari 193 pasal, 18 bab. Gitu ya. Walaupun kemudian pada saat munculnya undang-undang itu banyak pertentangan atau banyak muncul protes-protes ya. Kemudian adanya juga judicial review. Beberapa pasalnya atau beberapa ketentuannya dilakukan judicial review oleh elemen-elemen pekerja. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan, memutuskan, itu beberapa pasal yang dilakukan judicial review itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau bahasa hukumnya begitu, tapi bahasa awamnya, bahasa yang mudah dipahami orang, pasalnya tidak berlaku gitu ya. Pasal yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal apa? Nah, contoh dulu ya, pasal 158 tentang PHK karena pelanggaran berat gitu ya. Walaupun salah penafsiran, banyak salah penafsiran. Ini kita diskusi. Nah, itu di Undang-Undang 13 ada 18 bab. Itu yang menjadi operasional kita dan sudah selayaknya orang HR ya sangat paham lah dengan Undang-Undang 13 ini ya, sangat paham. Nah, kemudian kemarin di tahun yang lalu, tahun 2020, muncul Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini terjadi, kita untuk landasi dulu ya, kita ngomongin dulu ya sebelum ke teknikal PHK. Ini terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan penerimaan gitu ya, Undang-Undang tentang berlakunya Undang-Undang 11 2020 ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada sebagian rekan yang menyatakan bahwa sekarang Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah tidak berlaku. Yang dipakai adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini ada benernya tapi ya nggak benar juga gitu ya. Kemudian ada teman-teman pekerja ataupun serikat pekerja yang secara tegas juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini belum berlaku karena teman-teman serikat pekerja atau pekerja masih melakukan judicial review. Gitu ya. Karena masih dilakukan judicial review, jadi belum berlaku. Nah, Bapak Ibu perlu menjadi pegangan kita ya. Dua pernyataan tadi nggak benar begitu. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak berlaku, itu nggak benar. Ya, para pekerja atau serikat pekerja menyatakan nggak berlaku. Kenapa begitu? Karena ternyata di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13/2003 gitu ya. Dan mengurangi secara nominal hasil yang tahun lalu yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, maka mereka nggak terima kan, maka mereka menyatakan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu nggak berlaku. Ya, itu nggak benar. Suka tidak suka, ngerti tidak ngerti, terima tidak terima, asas legalitasnya pada saat undang-undang sudah diundangkan, dimasukkan ke dalam lembaran negara itu, maka undang-undang itu berlaku. Gitu ya. Sejak kapan ya? Sejak sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang itu. Kadang-kadang ada yang diberlakukan mulai kapan gitu ya, setahun kemudian atau 2 tahun kemudian gitu ya. Ada yang kemudian ya diberlakukan sejak diundangkannya. Nah, secara tegasnya 11 2020 tentang Cipta Kerja ini berlaku sejak 2 November 2020 sejak diundangkan. Karena di pasal 83-nya begitu. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkannya. Nah, diundangkan kapan? Diundangkannya tanggal 2 November 2020. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku. Gitu kan ya. Terus ada yang mengatakan bahwa dari teman-teman HR gitu ya, bahwa Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah nggak berlaku. Yang berlaku Undang-Undang Cipta Kerja itu juga nggak benar. Itu juga nggak benar. Nah, yang benar adalah bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sampai dengan sekarang tetap berlaku. Ya, menjadi pegangan ya. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13
2003 itu tetap berlaku sampai dengan sekarang. Undang-Undang 11 2020 itu bukan Undang-Undang Tenaga Kerjaan, tapi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang diterbitkan, undang-undang yang dimunculkan dalam rangka penciptaan kerja. Nah, dalam rangka penciptaan kerja ini dia mengatur, membuat tatanan beberapa aspek, gitu ya. Bukan hanya ketenaga kerjaan, banyak aspek. Ada aspek investasi, ada aspek perizinan, ada aspek perpajakan, gitu ya. Nah, salah satunya ada aspek tentang ketenaga kerjaan. Gitu ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Hanya beberapa, karena dia mengatur di terkait tenaga kerjaan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur ketenaga kerjaan itu hanya ada 5 pasal, Bapak Ibu. Hanya ada 5 pasal. Pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84. Jadi hanya 5 pasal saja. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Gitu ya. Nah, pasal 80 tentang ketentuannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang ini yang merubah, menghapus atau menambah beberapa ketentuan yang diatur di dalam